Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk yang sedang menonton video ini. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi moneter dengan dosen pengampu Bapak Niam Al-Mumtaz. Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2021, Kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga. Dalam video ini kami akan membahas materi tentang kebijakan fiskal dalam sistem moneter. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan. Untuk yang pertama saya sendiri yakni Fatim Farhana dan yang kedua teman saya yaitu Muhammad Fajar Asidik. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama yakni tentang pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan laju ekonomi agar perekonomian dalam suatu negara menjadi seimbang. Dalam pengertian lain, menurut Sadono Sukirno, kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya, dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Selanjutnya adalah macam-macam kebijakan fiskal. Untuk yang pertama adalah pembiayaan fungsional, yang kedua pengelolaan anggaran, yang ketiga stabilisasi anggaran otomatis, yang keempat anggaran belanja seimbang. Selanjutnya jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal itu ada dua. Untuk yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini dirancang dengan tujuan untuk merangsang ekonomi. Dan yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraksional. Kebijakan ini digunakan untuk memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta PDB suatu negara, mengurangi angka pengangguran dan memperluas lapangan pekerjaan, menstabilkan harga berbagai produk serta mengatasi terjadinya inflasi. Selanjutnya, contoh kebijakan fiskal yang pernah diterapkan pemerintah di Indonesia. Untuk yang pertama adalah adanya tax amnesty tahun 2017, yaitu program pengampunan pajak bagi wajib pajak yang telat, tunggakan dan tidak melaporkan asetnya. Yang kedua adalah pengurangan subsidi BBM. Dan yang ketiga adalah relaksasi pajak yang berlangsung selama tahun 2020 hingga awal tahun 2021 untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Pengertian kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Jenis kebijakan moneter. Mode ekspansif, bentuk kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar dan tidak dilakukan pada saat munculnya kontraksional GOP. Mode kontraktif, bentuk kebijakan dalam mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan ekonomi moneter adalah untuk pengendalian ekonomi makro agar tercipta kestabilan ekonomi dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Dengan terkendalinya peredaran uang, maka inflasi bisa dikendalikan. Tolak ukur stabilitas. Yang pertama, laju inflasi yang cukup rendah terkendali. 2. Suku bunga pada tingkat yang wajar. 3. Nilai tukar rupiah realistis. 4. Ekspektasi atau harapan masyarakat terhadap moneter. 5. Jumlah uang beredar. Contoh kebijakan moneter yang pernah diterapkan pemerintah di Indonesia. Di dalam mengurangi kegiatan ekonomi yang berlebihan pada saat terjadi inflasi, maka harus mengurangi uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga. Bank Indonesia melelang sertifikasinya atau bisa juga membeli surat-surat berharga di pasar modal. Pada saat perekonomian mengalami resesi, maka uang yang beredar perlu dilakukan penambahan atau mendorong kegiatan ekonomi, yaitu dengan cara membeli surat berharga. Faktor yang menyebabkan kurva IS bergeser. Pergeseran kurva IS menunjukkan terjadinya perubahan tingkat autonomus. Jika investasi autonomus meningkat, kurva investasi akan bergeser ke kanan yang menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan dari IS0 ke IS1. Begitupun sebaliknya, dengan investasi autonomus yang menurun. Faktor yang menyebabkan kurva LM bergeser. Kurva LM dapat bergeser karena keseimbangan real uang. Ketika keseimbangan real uang meningkat, maka kurva LM bergeser ke kanan dan sebaliknya.
Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat salah kata, kehilafan, serta kurangnya dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.